Hai semuanya, welcome back to Female Daily's YouTube channel with me, Alda. Guys, I'm back! Woohoo! Ini kayak orang gila deh. Guys, jadi setelah 3 tahun rehat, akhirnya gue kembali lagi ke sini untuk subscribers baru yang mungkin belum kenal. Halo, gue Alda. Untuk subscribers lama, mana suaranya? Angkat tangan semua. Apaan sih? Jadi gini guys, ceritanya nih singkat cerita aja ya. Jadi gue tuh pernah di Female Daily sekitar 3 tahunan gitu. Terus gue pindah, ya gue rehat lah ya, gue merantau dulu. Terus sekarang gue balik lagi, setelah 3 tahun gue balik lagi. Kenapa gue balik lagi? Ntar di segmen selanjutnya. Bener, konten baru itu. Gue seneng banget sekarang bisa balik lagi ke YouTube Female Daily. Syuting lagi, walaupun sekarang studionya baru, semuanya lebih keren. Tapi gue seneng banget intinya. Nah, hari ini gue ditantang buat bikin tutorial makeup kalau kita suka pakai kacamata. Karena kan biasanya kalau orang-orang yang suka pakai kacamata tuh ada ya sedikit inilah kayak ada triki-trikinya kalau misalnya pakai makeup, katanya suka creasing di bagian sini lah, terus matanya jadi kayak sipit lah segala macam. Jadi di sini gue mau kasih tutorial makeup ala gue, tapi ya walaupun gue sebenarnya bukan MUA, tapi ya ala gue aja, makeup sehari-hari bisa dipakai hangout sama teman-teman, atau mungkin sekarang kita lagi social distancing, lagi di rumah, jadi mau konkol, mau tetap cantik pakai kacamata, mau meeting lewat video, bisa ngikutin tutorial ini. Nah, pertama gue mau unboxing dulu kacamatanya. Nah, guys, jadi ini kacamata dari Shin. Dia ini brand lokal, bisa dibeli. Kalau sekarang nih, bisa dibelinya di Transmart Bintaro aja. Tapi nanti ke depannya pasti di Transmart yang lain bisa dibeli. Nah, kita lihat ya kacamatanya kayak gimana. Tara, nih kacamata kayak gini. Jadi dia modelnya lucu-lucu gitu, kekinian banget. Tapi menurut gue ya, yang menarik banget dari si brand Shin ini adalah konsepnya tuh selain belanja, tapi kita juga bisa kasih social impact gitu. Jadi kalau lo beli satu kacamata ini, itu lo bisa sekalian nyumbang nih satu kacamata buat anak-anak yang kurang beruntung, yang emang penglihatannya kurang jelas gitu. Jadi mereka butuh kacamata, jadi bisa dapat ini. Lo beli sekalian nyumbang. Oke banget kan? Nah, ini kacamata yang bakal gue pakai hari ini. Bagus ya, lucu ya. Nah, karena kita mau mulai, jadi kita lepas dulu kacamatanya. Yuk, mari kita mulai aja. Ini alat-alat makeupnya udah gue taruh di sini semua. Ini alat makeup yang emang gue pakai sehari-hari. Makanya nih udah banyak yang tempatnya udah kayak busuk banget. Kayak udah kotor-kotor gitu, maafin ya. Oke, pertama gue mau basahin beauty blender gue dulu. Don't judge my beauty blender ya, ini bukan jamur, ini tuh kayaknya stain dari maskara atau something gitu loh, jadi kayak item-item gitu, jijik emang. Cuman nggak apa kok, ini masih bersih, sumpah percaya sama gue. Nah, pertama gue mau pakai foundation dulu. Ini gue pakai Maybelline Fit Me yang Dewy and Smooth, yang ini. Shade-nya yang 310 nih, banyak yang nanya ini di Instagram gue, suka DM. Kak, shade-nya apa sih kak kalau pakai Fit Me? Astagfirullahaladzim, kebanyakan. Nih, BTW gue udah skincarean ya, jadi udah lumayan lembab. Jujur gue tuh bukan aliran yang pakai makeup sampai leher, karena nggak suka aja, kayak males gitu bersihinnya, dan ya udah gue pastiin aja nggak belang, jadi ini nggak gue pakein di leher. Udah. Ini gue pakai foundationnya udah sih segini aja. Sebenarnya masih ada kayak flek-flek yang perlu ditutup gitu. Cuman gue mau pakai, gue tutupnya mau pakai concealer aja, jadi nggak usah pakai foundation berlayer-layer gitu. Nah, next pakai concealer nih, gue ada 2. Ini sama dari Fit Me juga, Maybelline Fit Me. Ini ada yang shade 35 sama ada yang shade 25. Nah, sebenarnya yang paling cocok sama kulit gue itu yang 35 nih, yang deep. Ini tuh persis banget sama kayak warna kulit gue, cuman gue perlu juga yang shade 25 ini karena gue butuh buat yang highlight juga. Jadi biasanya gue pakai ini dulu buat kayak nutupin flek-flek gitu. Abis itu gue pakai ini buat nge-highlight. Gue pakai di jerawat. Biasanya tuh gue kalau pakai concealer harus selalu pakai korektor kan, karena bawah mata gue tuh lumayan gelap. Cuman kalau gue pakai Fit Me concealer yang ini, entah kenapa gue ngerasa masuk-masuk aja gitu warnanya, jadi nggak abu-abu gitu loh. Udah kayak gini.
Terus gue blendnya pakai jari aja. Nah kalau misalnya di flek yang tadi kan lo lihat ada jerawat nih, itu di tapnya ini aja, halus aja, pelan-pelan. Gue juga blendnya pakai jari manis karena konon katanya ini yang paling delicate. Jadi nggak akan terlalu narik-narik kulit. Katanya sih, gue juga nggak tahu bener apa nggak, tapi ya udah kita ikutin aja ya. Nggak semua hal itu kita harus ngerti ya kenapa. Pokoknya kalau udah ada tipsnya gitu ikutin aja guys. Ini tuh sebenarnya gue masih ada kayak flek-flek gitu dikit nih. Misalnya di sebelah kiri kan gue emang ada tanda lahir. Terus kayak bekas jerawat dikit. Cuman kalau menurut gue sih semua flek itu nggak harus bener-bener ditutupin full gitu loh. Ya maksudnya ada sih yang suka, cuman kalau gue sih nggak terlalu suka. Jadi kalau dia masih ngintip-ngintip dikit sih menurut gue nggak apa-apa. Ini pokoknya yang penting bawah mata gue tuh udah ketutup banget. Ketutup kan? Gue mau pakai yang shade medium. Dikit aja di sini, dikit aja, cuman buat ngasih kayak efek highlight gitu. Sini juga deh. BTW sekalian dong mau tanya, kalau pas lagi social distancing gini pada pengen lihat konten apa sih di YouTube? Apa pengen lihat konten kayak misalnya masak-masak di rumah, atau misalnya kegiatanku selama WFH gitu, atau apa sih sebenarnya? Ada yang pengen dilihat nggak sih? Udah, ini menurut gue udah cukup sih. Next gue mau ngeset yang tadi udah gue kasih concealer lebih utamanya, pakai powder. Ini pakai loose powder. Gue pakai loose powdernya The Body Shop yang shade 03. Ratain dulu bawah mata supaya nggak ada garis-garis. Terus ini satu tips ya, kalau misalnya kita pakai kacamata kan biasanya bakal ngebekas di bagian sini nih. Itu tuh emang gue udah coba beberapa teknik dan beberapa produk juga, misalnya dikasih primer dulu segala macem. Itu emang susah buat buat dihindari gitu. Jadi pasti nanti kalau udah seharian pakai kacamata di sininya tuh pasti bakal kayak ada bekas bantalan kacamatanya gitu. Nah tapi buat prevent biar nggak terlalu bekasnya tuh nggak terlalu parah gitu, jadi biasanya gue bake juga di bagian sini gitu. Tapi bake-nya bake tipis aja sih, kasih bedak tipis aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Dan menurut gue lagi ya, kalau misalnya udah seharian nih pakai kacamata ada bekas di sini, itu tuh biasanya sih ya tinggal dirapiin aja sih pakai jari gitu, kayak tinggal ditap-tap pakai jari gitu. Terus udah sih, maksudnya biasanya sih kalau gue bakal balik bagus lagi, jadi nggak usah terlalu dihiraukan sih, biarkan aja itu tinggal ditap dikit, dirapiin, terus udah rapi lagi. Nextnya gue mau alis dulu deh. Nah ini gue sekalian mau introduce produk alis favorit gue sekarang. Ini mereknya Guel, brand lokal juga. Ini kayaknya gue banyak banget brand lokal deh. Ini brand lokal, lipstick brand lokal banyak banget. Nah si Guel ini yang gue suka adalah dia itu tipnya tipis banget. Tuh. Kelihatan gak sih? Kayak tipis banget kayak pensil 2B gitu loh, bener-bener kecil. Kalau buat yang suka bikin alis yang precise gitu, yang rapi, menurut gue ini cocok sih. Bikin style-style alis yang rapi gitu. Ini kan ada spulinya juga, jadi gue sikat dulu alis gue. Nah sebenarnya alis gue ini tuh cenderung cukup tebal, maksudnya nggak tipis-tipis banget, tapi pendek gitu loh, jadi kayak abisnya tuh di sini gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya lebih agak panjang kan. Jadi biasanya kalau gue pakai pensil alis tuh gue suka konsentrasiin di ujung alis gue. Nih, jadi biasanya gue bikin si ekornya dulu. Terus ngalisnya tuh juga ngambang aja, jadi nggak usah terlalu ditekan gitu loh. Karena ini si pensil alisnya walaupun ngambang tapi dia warnanya tuh keluar gitu. Nah terus di bagian depan alisnya gue gambar kayak rambut kecil-kecil gitu, buat kayak bikin rambut-rambut palsu gitu loh, buat di depan alis aja. Jadi kesannya kayak ada serabut-serabutnya. Sudah. Oke, nextnya gue mau pakai eyeshadow, tapi karena ini kita looknya natural aja, jadi eyeshadownya juga yang
natural-natural aja. Nah ini gue pakai eyeshadow palette-nya dari SK Cosmetics yang Peach Goddess. Ini kayaknya ini deh, eye makeup palette kesukaan banyak orang. Gue mau apply warna yang ini kayak buat jadi transisi aja. Nah biasanya kan kalau pakai kacamata tuh mata kita suka jadi kecil gitu kan. Jadi menurut gue cukup penting juga sih buat ngasih warna di kelopak tuh, jadi biar si matanya juga kelihatannya agak lebih gede. Apalagi mata gue juga kan kecil. Sebenarnya ya si eyeshadow ini tuh lo bisa bikin warnanya tuh jadi intens banget gitu loh. Cuman ini gue tuh nggak kepengen. Terus suka gue tarik-tarik keluar gini. Jadi biar kesannya mata gue tuh lebih besar dari yang seharusnya. Jadi di extend gitu loh keluar. Udah kayak gini. Udah kan. Terus aku mau ambil, gue mau agak berani dikit ya. Gue mau ambil si yang merah sebelah ini. Tapi dikit aja sih. Terus gue mau timpa yang ini aja deh. Ini coba yang ini dulu ya. Gue mau pakai yang ini. Di tengah-tengah. Nah tapi ini gue lebih suka pakai jari aja karena warnanya tuh lebih keluar gitu loh. Nah terus buat nge-extend mata itu gue biasanya suka ngasih warna coklat tua gitu. Jangan hitam sih menurut gue, warna coklat tua aja. Pokoknya warna yang tua lah ya, kayak gini. Itu di pinggir mata sini biar kesannya mata gue tuh kayak lebih panjang gitu loh. Tapi dikit aja, jadi si shadownya tuh nggak terlalu obvious juga gitu. Oke udah, matanya gue mau kayak gini aja. Nanti kita kasih di inner cornernya, kasih highlight dikit tapi ntar aja. Sekarang gue mau ke eyeliner dulu deh. Eyelinernya gue pakai ini aja deh. Ini sebenarnya gue ada 2, ada 3 sih. Sebenarnya ini tuh eyeliner favorit gue. Ini mereknya Wicked yang Power Flick. Ini gue suka banget. Cuman sedihnya adalah kemarin dia gue temukan tutupnya terbuka di makeup pouch gue. Jadi sekarang dia kering, sedih abis. Tapi nggak apa, gue juga punya eyeliner lain yang gue suka juga. Nah ini ada dari The Body Shop yang liquid eyeliner kayak gini bentuknya. Gue pakai ini aja deh. Kalau ini tuh lebih kayak tipnya kayak apa ya, kayak kuas tapi keras gitu loh. Nah ini gue juga suka sih. Ini tuh gue suka eyelinernya karena dia matte banget gitu loh. Kalau lihat tuh bener-bener hitam. Terus biasanya gue bikin cat eye tapi dikit aja, kecil. Karena mata gue kan tricky ya bentuknya, jadi dia tuh kecil terus turun gitu loh. Jadi kalau misalnya bikin cat eye yang terlalu gede tuh malah jadi kayak nggak proporsional gitu, jelek deh. Jadi cat eye itu emang tricky, harus disesuaikan sama bentuk mata masing-masing. Kalau gue sih biasanya kecil aja nih. Ini adalah sebuah usaha buat mengextend mata. Kecil aja. Dah. Oke, udah jadi eyelinernya kayak gini. Cat eye tapi dikit aja. Nah, terus gue mau pakai pelentik bulu mata. Gak jelas. Gak apa-apa ya guys, kita kan lagi social distancing, jadi at least kita harus stay happy and healthy of course. Tapi happy itu pertama. Kan katanya kalau misalnya lagi sedih, sosok senyum aja kan. Jadi katanya ntar kita bakal jadi happy sendiri. Bener gak sih? Dokter coy. Kebetulan bulu mata aku tipis banget dan pendek banget gitu. Gue tuh sejujurnya hamba extension bulu mata sih. Kalau misalnya nggak pakai extension tuh gue ngerasa botak banget ya. Ini kan nggak ada bulu matanya kan, karena emang tipis banget dan kecil. Sorry. Nah jadi sebenarnya pelentik bulu mata ini tuh gue gunakan cuman ya usaha aja sih biar bulu mata gue yang tipis ini bisa ke atas semua. Terus kita pakaiin maskara. Nextnya gue pakai maskara. Maaf banget maskara gue bungkusnya udah super butek gini karena emang sering dipakai. Ini dari The Body Shop juga yang Happy Go Lash. Lucu ya, ada kayak palm tree-nya gitu.
Lumayan kan? Ada lah dikit-dikit. Lumayan banget sih, langsung kelihatan kayak ada bulu matanya dikit terus jadi lebih seger gitu. Nextnya gue mau pakai bulu mata palsu. Nah ini lumayan tricky juga buat yang pakai kacamata kalau mau pakai bulu mata palsu, karena kan biasanya keluhannya tuh suka ini kan apa namanya, nabrak-nabrak kacamata gitu. Jadi gue selalu pilih bulu mata palsu tuh yang pendek nih kayak gini. Ini gue kemana sih? Ke sini. Pendek kan, nggak terlalu panjang tapi tebel gitu, lumayan dan masih natural lah stylenya. Gue sukanya pakai yang kayak gini. Ini udah digunting bulu matanya, terus kita kasih lem bulu mat. Nah ini gue pakai mereknya Rubotan Eye Aces tulisannya. Ini tuh gue beli kayak di pasar Majestic gitu deh kalau nggak salah. Harganya tuh agak mahal sih, maksudnya bukan yang murah gitu, kalau nggak salah 150.000 apa. BTW ini tuh udah gue pakai dari zaman gue kuliah. Jadi pas gue kuliah itu kan gue nari tradisional. Dan lo tau kalau misalnya nari tradisional kan kalau perform si makeupnya kan tebel banget kan, dan bulu matanya tuh kayak bisa berlapis-lapis gitu. Gue selalu pakai ini dari dulu dan bener-bener badai nggak pernah copot gitu loh. Bener-bener yang kayak ujung-ujungnya copot aja tuh nggak pernah, makanya gue selalu pakai ini. Nah ini kita tiup-tiup dulu. Soalnya gue pakai bulu mata nggak ada teknik tertentu sih, kayak learning by doing aja. Tapi paling pastiin aja ujung-ujungnya tuh lemnya cukup, soalnya suka copot-copot gitu kan di ujung-ujung. Tuh, ini kan ada putih-putih gitu ya si lemnya, tapi dia tuh bakal berubah jadi transparan, jadi nggak apa-apa. Udah, pakai bulu mata. Beda banget ya kalau udah pakai bulu mata. Terus gue mau pakai bronzer dan blush sekalian. Nah, gue tuh suka banget sama SK karena dia tuh produknya compact-compact gini loh. Kayak misalnya si SK Goddess Palette ini gue pakai yang Athena. Dia itu udah ada bronzer atau contour, blush sama highlight. Nah, ini gue mau pakai si bronzernya dulu. Ini gue nggak akan nge-contour gimana-gimana banget sih. Gue cuman pengen biar mukanya ada dimensi dikit. Jadi gue pakainya very lightly, tipis saja. Pokoknya jangan sampai kayak ada ngeblok gimana gitu. Terus di jidat dikit-dikit aja sih, nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget. Nah terus buat di hidung gue pakai ini, ada contour brush yang lebih kecil. Ini gue pakai buat di hidung tapi juga sama lightly aja, jadi biar hidungnya tuh nggak kelihatan flat gitu loh. Terus gue mau pakai blush, tap-tap di apples of the cheeks. Kan katanya ada yang bilang jangan pakai di seluruh pipi gitu, apalagi kalau yang cabi, soalnya takutnya kelihatan lebih cabi kan. Kalau gue sih nggak masalah ya, karena gue malah ngerasanya kalau pakainya kayak gini itu kayak lebih seger aja dan nggak kayak cuman di sini gitu loh. Jadi gue sukanya di bawah aja. BTW tadi gue bilangnya gue mau look yang natural, ini kenapa kayak full banget gini jadinya ya? Nggak apalah. Ya ini ceritanya makeup mau hangout lah ya gitu ya. Nah terakhir, enggak, ini sebelum lipstick gue mau pakai highlighter dulu. Cuman sebelumnya gue pengen nyemprot-nyemprot pakai facial mist dulu supaya nggak terlalu matte gitu loh. Karena ini gue ngerasanya tuh agak terlalu matte sih, karena kan emang kulit gue kering ya. Ini gue pakai Hada Labo Ultimate Moisturizing Face Mist yang gue Kujun. Sudah, tuh kan kayak langsung, wah kembali seperti kulitku. Jadi nggak terlalu matte. Betul, ini enak loh, sumpah. Ini kayak semprotannya tuh mist kecil banget gitu. Tuh. Next, gue mau pakai lipstick. Ini tuh lipstick favorit gue sebenarnya. Ini udah botol kedua. Ini dari Dear Me Beauty yang Fanny. Nah, kenapa gue suka lipstick ini adalah karena dia itu warnanya sangat pas buat jadi base ombre di bibir gue ya dan di kulit gue. Kita lihat ya. Biasanya gue tuh suka pakai ini tipis-tipis aja sebenarnya. Jadi nggak usah yang terlalu opaque gitu.
Nggak usah terlalu yang nutup semua bibir gitu warnanya. Nah gini aja nih. Ini gue suka banget sih warnanya, pas banget nggak sih? Pas kan? Tapi satu kurangnya ya, si lipstick Dirmi ini tuh dia emang lama-lama teksturnya agak bikin kering. Apalagi kalau lo reapply. Jadi misalnya ini udah agak pudar, terus lo reapply, itu tuh bakal kayak agak berindil-berindil kering gitu loh. Jadi gue agak nggak terlalu suka di situ sih. Cuman tetap aja karena warnanya gue suka banget, jadi gue beli lagi. Nah, pas masih agak-agak basah gini, belum ngeset banget, gue timpa dikit pakai lip coat-nya BLP yang Bloody Mary. Nih, segini aja nih. Nah, terakhir gue mau pakai highlighter. Nah, highlighternya yang akan gue pakai adalah dari Becca. Ini yang opal. Kalau yang pernah nonton video gue zaman dulu di Female Daily tuh pasti tau lah kalau gue suka banget sama si opal ini. Even after 3 years gue masih pakai. Jadi ini udah repurchase. Ini kayaknya yang udah kedua deh. Ini biasanya gue pakai tangan aja, pakai jari sorry maksudnya. Terus gue pakailah di hidung di sini ya. Yang gue suka dari highlighter ini adalah dia itu warnanya agak kuning, jadi cocok buat warna kulit gue, tapi nggak terlalu gold gitu loh, jadi nggak terlalu kuning. Pas banget deh pokoknya. Nih gue pakai di sini juga. Nah terus dia tuh very low maintenance ya, maksudnya jadi kita mau pakai jari gini asal-asal aja juga bagus, nggak ada masalah. Jadi kayak basah aja gitu loh, memberikan tambahan glow, tapi nggak too much. Nah ini dia tutorial makeup untuk pakai kacamata. Jadi pokoknya tips dari gue kalau pakai kacamata itu, pokoknya fokusin di mata of course ya, dan pastiin mata lo tuh di extend gitu loh. Jadi lo mainin di shadow, di pinggir-pinggir, terus lo mainin kayak cat eye eyeliner gitu-gitu. Jadi biar mata lo tuh kelihatan lebih gede. Terus biar nggak terlalu ngebekas juga nih di tonjolan sini kacamatanya, itu juga jangan lupa di bake. Terus jangan lupa smile. Oke guys, jadi itu aja tutorial makeup dari gue. Semoga berguna, bisa menjadi inspirasi, bisa diaplikasiin kalau mau pergi, mau hangout, mau ke acara, kemanapun bisa. Terus tadi kalau kalian pada lihat kan produk-produk yang gue pakai banyak banget yang produk lokal. Jadi sangat affordable, ada yang kayak merek pasar juga even, jadi siapapun bisa ngikutin makeup tutorial ini. So jangan lupa like, subscribe of course, dan komen di bawah ini suka atau enggak tutorialnya. Terus pengen ada konten apa lagi di YouTube-nya Female Daily, kasih tau aja. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Jadi gue undur diri dulu sekarang. Pokoknya jangan lupa teman-teman semua jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari segala virus yang ada. Stay happy, stay healthy. Bye, thank you.